Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini yang berjudul Perjanjian dengan Abraham. Dan sekarang ini hari Minggu 8 Mei, Iman Abraham. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Seperti kita ketahui bahwa Abraham, jadi iman Abraham ini merupakan kali kedua di mana Tuhan dia memberikan perjanjian dengan Nuh. Dan sekarang yang kedua, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Pada saat kita membaca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, maka di sana kita bisa melihat cerita tentang Abraham, bagaimana dia hidup oleh iman. Saudaraku yang kasih, di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 3, tanggapan pertama Tuhan terhadap keprihatinan Abraham tentang seorang ahli waris. Karena pada waktu itu Abraham belum memiliki keturunan dan dia mengharapkan dari hambanya Eliezer kemudian janji itu akan dipenuhi. Tetapi seperti kita ketahui bahwa Tuhan mengatakan, akulah perisaimu, akulah yang melepaskanmu, akulah penopangmu. Nah, akhirnya Abraham diyakinkan di dalam Kejadian 15 ayat 6 bahwa dia percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 15 ayat 6 menuliskan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran oleh karena Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam budaya kuno pada waktu itu, dalam agama orang Mesir, misalnya dikatakan bahwa penghakiman dievaluasi berdasarkan perhitungan keperbuatan kebenaran seseorang terhadap kebenaran Dewi Ma'at yang mewakili kebenaran ilahi. Singkatnya, Anda harus berusaha mendapatkan keselamatan. Nah, ini adalah keliru, bahwa keselamatan itu adalah harus dengan usaha. Padahal keselamatan itu adalah kasih karunia, pembenaran itu adalah kasih karunia. Dan juga dikatakan bahwa pengudusan adalah kasih karunia. Apapun yang kita kerjakan itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita seperti dia berikan kepada Abraham. Selanjutnya kita melihat, nah, sebagai penguat imannya, maka Tuhan menyuruh Abraham pada saat dia meminta tanda supaya ada seekor lembu betina, kambing betina, domba jantan yang berumur 3 tahun, kemudian badannya dibelah 2 dan ditambah dengan burung tekukur dan merpati. Nah, kita ketahui bahwa pada saat itu Abraham dia menjaga supaya jangan binatang buas atau burung-burung mengambil akan persembahan itu. Dan kita ketahui bahwa Abraham dia tertidur pada waktu itu, dan pada saat dia tertidur menjelang sore, sesore mau menjelang malam, maka di sana Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya 400 tahun mereka akan mengembara dari 4 generasi, kemudian akan kembali generasi keempat akan kembali. Jadi kurang lebih 400 sampai 430 tahun. Dan akhirnya adegan terakhir, maka kita lihat di mana kelihatan perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu dan melahap habis
korban persembahan. Dan itu menyatakan kehadiran Tuhan. Dan di sana Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa korban itu adalah melambangkan Yesus yang menjadi juru selamat. Dan janjinya bahwa dia akan di sana dikatakan bahwa mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Jadi kita melihat di dalam buku Kejadian juga, Kejadian 2 ayat 13 dan 14 tentang Taman Eden. Dan itu adalah menyatakan nubuatan bahwa bangsa Israel bukan hanya keluar dari tanah Mesir kemudian kepada Kanaan, tetapi ada satu nubuatan yang luas di mana Abraham dia melihat bahwa keturunannya dan dia sendiri akan menerima keselamatan, yaitu akan kembali ke Taman Eden yang Tuhan janjikan. Saudaraku yang kasih, bagaimana kita bisa belajar untuk tetap fokus pada Yesus dan kebenaran yang satu-satunya harapan keselamatan kita, tanpa kita memperhitungkan apa perbuatan kita. Saudaraku yang kasih, keselamatan hanya oleh kasih karunia, keselamatan oleh iman. Kemudian keselamatan itu pada saat kita terima, maka buahnya itu adalah penurutan kepada semua perintah-perintah Tuhan. Dan itulah iman yang dimiliki oleh Abraham. Dan biarlah iman itu juga boleh menjadi bagian kita, bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan sebagai sarana supaya kita boleh mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah akibat daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.